Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Nusantara itu adalah salah satu sebutan ya, dari realitas sosial amaliyah agama Islam yang diwarisi dari ajaran Wali Songo zaman dulu. Ya, itu nanti macam-macam namanya. Ya. Jadi Wali Songo itu dalam dakwah Islam, ya, kita anggap dalam sejarah yang paling berhasil. Kenapa? 800 tahun Islam nggak bisa diterima di sini. Tapi sejak munculnya Wali Songo, Islam meluas. Ya. Disebarkan sampai ke pelosok-pelosok dan dianut oleh masyarakat. Kenapa? Dengan pendekatan-pendekatan itu. Seperti yang pernah saya jelaskan, bagaimana tugasnya Siti Jenar, tugas Sunan Bonang, itu menghasilkan sebuah ajaran ya, yang secara baku dianut oleh masyarakat, tidak bisa lepas ya, seperti selamatan itu menjadi identitas masyarakat tradisional di sini yang mewarisi Wali Songo itu ya. Nanti ada menyebarkan pandangan-pandangan Islam melalui wayang misalnya, itu dijelaskan dan seterusnya. Kenapa? Wali Songo yang ngajarkan melalui tembang, melalui siiran, mocopat dan seterusnya. Itu melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya. Dan sejak Wali Songo dan penerus-penerus Wali Songo yang mewariskan ajaran itu, tidak pernah ada masalah. Ya dijalankan begitu saja. Masalah baru muncul ketika seorang sosiolog Belanda namanya Christian Schunck-Hurgronje, ya, dia pernah tinggal di Mekah lama, ya, dan kemudian meneliti Islam, lalu di Indonesia waktu itu namanya Hindia Belanda, dia mengamati secara sosiologis masyarakat di Aceh, Jawa, dan dia punya kesimpulan, Islam di Nusantara ini, ya, di Hindia Belanda, ya, di Indonesia itu hanya permukaan, dalamnya bukan Islam. Kenapa? Dia mendapati segala amal yang dilakukan orang Islam di Indonesia tidak bisa dipahami sama dia, karena yang selama ini dia pahami adalah Islam di Timur Tengah. Mana ada orang Islam selamatan, ya, kenduren, ya, percaya pada primbon-primbon, pitungan dan seterusnya. Itu bukan ajaran Islam. Kenapa yang dilihat Schunck-Hurgronje waktu di Mekah, nggak ada itu tradisi-tradisi. Ya, bagaimana orang hamil diperingati 7 bulan, nggak ada, itu bukan ajaran Islam. Udah. Karena dia mengatakan Islam di Hindia Belanda ini bukan Islam yang sebenarnya. Hanya topengnya saja Islam, tapi sebetulnya bukan Islam. Nah, dengan teori splitting teori untuk memecah umat Islam yang selalu melakukan perlawanan waktu itu, Schunck-Hurgronje kemudian punya gagasan agar kalangan pesantren dan orang-orang Islam tidak selalu berontak terhadap pemerintah. Ya. Jadikan anak-anak mereka sebagai orang modern. Kalau orang sudah modern, pelan-pelan dia akan meninggalkan agamanya. Ini pandangan ini disambut Van Deventer dan kemudian disepakati pemerintah. Bagaimana memodernisasi anak-anak orang-orang Islam? Lewat pendidikan. Ya, ini yang tahun 1901 ditetapkan politik etis, dibukalah sekolah di Hindia Belanda ini. Sudah, anaknya orang-orang Islam itu masuk semua ke situ. Ya diajari pemikiran modern, ya, bahwa pandangan paradigmatik tentang modern sebagaimana yang ditetapkan Auguste Comte, ya, orang modern adalah orang yang berbicara soal fakta, tidak mempercayai hal-hal di luar fakta. Jadi dia hanya percaya fakta. Ini buku, faktanya buku. Ya.
Jangan bicara ada buku gaib. Jangan, tidak percaya. Segala sesuatu yang tidak bisa disaksikan panca indera itu bohong aja. Ya. Semuanya harus bisa disaksikan panca indera. Kan itu agama macam-macam dianggap khayalan manusia. Nah, pemikir positifis inilah yang membangun konsep dan sistem serta filsafat pendidikan yang kita sebut schooling system. Disitulah model-model pemikiran-pemikiran sekuler diajarkan. Dari sekolah inilah kemudian nanti muncul kelompok orang-orang yang menampakkan diri sebagai Islam modern. Kenapa? Didikan sekolah, modern. Dan mereka mengikuti cara pandang Sunan Guru-gurunya. Melihat masyarakat Islam tradisional yang tidak sekolah, dianggap primitif tradisional, itu permukaannya aja Islam, dalamnya bukan Islam. Dan mereka melihat, oh yang Islam itu ternyata tata cara sholatnya ini, tapi yang lain itu tidak Islam. Disitulah mereka mengklasifikasi takhayul, bid'ah, khurafat. Itu mereka getol memerangi tradisi budaya yang dijalankan masyarakat ya, yang terdidik di pesantren itu. Itu kita lihat ini proses sejarahnya itu. Ya. Bagaimana ulama-ulama dari kalangan pesantren berusaha mempertahankan Islam warisan Wali Songo itu. Ya selamatan. Ya. Kalau maulid ada upacara sekaten, ya, lidahnya orang Jawa menyebut syahadatain itu tidak bisa sekaten. Ya. Kalau bulan Muharram atau bulan Syuro bikin bubur, itu tradisi yang diajarkan sejak zaman Wali Songo. Mati diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, seterusnya itu dipertahankan. Ya. Itulah organisasi Nahdlatul Ulama, itu adalah ulama-ulama yang berusaha mempertahankan ajaran Wali Songo. Sampai mereka untuk menjelaskan tradisi keagamaan yang dijalankan itu membuat satu pandangan paradigmatik bahwa kita itu adalah ahlus sunnah wal jamaah ala madzhabul arba, mengikuti 4 mazhab untuk menjelaskan itu saking luasnya. Ya. Itu yang belakangan disebut ahlus sunnah wal jamaah an-Nahdiyah. Tetapi itu kan baru dari kacamata fikih. Ya. Sementara yang diwariskan Wali Songo jauh lebih luas dari itu. Ya. Kesenian, kebudayaan, ya. Tradisi, adat istiadat tidak terwadai itu, tidak terjelaskan oleh fikih itu. Ya. Nah disitulah mulai muncul bagaimana kalau semua warisan yang luas ini kita sebut Islam Nusantara. Kenapa? Adanya hanya di Nusantara. Di tempat lain tidak ada. Ciri khas tradisi itu. Ya. Nah, orang seringkali memandang hanya bentuk fisiknya yang dilihat. Yeah. Pesantren, letaknya di desa, buku yang dibaca, buku kuno. Karena itu ini sekolah primitif tradisional. Ya. Lokal sekali. Mereka hanya melihat permukaan aja. Lokasi di desa berarti wong deso. Kiai itu pasti deso. Dia tidak melihat bahwa kitab-kitab itu adalah kitab yang ditulis oleh berbagai ulama dari berbagai negara, berbagai bangsa di situ. Yang dakwah di Indonesia itu lihat aja. Ya. Itu ilmuwan-ilmuwan para ulama dari berbagai negara, berbagai bangsa. Ya. Di situ. Oh, saya Maulana Maghribi dari Maroko berarti. Islam menurut pemahaman orang Maroko. Saya Ibrahim Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan. Hadis yang nulis Imam Bukhari, orang Bukhara. Ya. Di situ sih. Nanti Al-Baghdadi dari Baghdad. Dari ilmu dari berbagai macam negara itu ngumpul jadi satu masuk ke Indonesia, terutama masuk ke pesantren. Jadi pengetahuan itu sebetulnya akumulasi dari Islam yang sudah dipahami berbagai macam bangsa. Itu sebabnya pesantren itu toleransinya terhadap agama dan budaya sangat tinggi.
Kenapa? Dari berbagai bangsa kok. Jadi jangan melihat hanya sekedar lokasinya di desa, berarti desa, Kuper tidak bergaul apa-apa. Enggak, ini sudah akumulasi dari pemikiran berbagai bangsa, ulama dari macam-macam negara. Jadi itu, saya tidak melihat aneh aja orang melihat hanya segi permukaannya, tidak melihat esensinya. Ya, itu. Dan ada satu pemikiran yang salah selama ini, saya mengatakan salah itu. Orang mengidentifikkan Islam itu pasti Arab. Citranya pasti Arab. Kalau bukan Arab berarti bukan Islam. Ini yang terjadi pada diskontinuitas terhadap ajaran Wali Songo dulu. Ya. Zaman Wali Songo, saya belum menemukan naskah yang ditulis dalam tulisan Arab. Para Wali Songo itu tulis dengan tulisan aksara Jawa. Tembang Jawa. Mocopat Jawa. Ya. Siirannya ditulis dengan tulisan Jawa. Seperti itu. Akhir abad 17, ya, ketika terusan Suez dibuka, kapal Belanda sering pulang ke Eropa, jamaah haji jumlahnya meningkat. Disitulah kitab-kitab dari Timur Tengah mulai masuk. Ya. Sepanjang Pantura, pesantren-pesantren mulai mempelajari kitab-kitab dari Timur Tengah itu. Ajaran Wali Songo yang ditulis dengan tulisan Jawa itu belakangan dianggap ini warisan zaman pra-Islam. Ya. Tidak dipelajari, ditaruh di atas lemari, ya, disimpan di kotak dan seterusnya. Ini yang kemudian diambil para orientalis dan misionaris-misionaris itu. Mereka yang memiliki warisan Wali Songo itu. Lalu terjadi kecenderungan yang di mana pesantren-pesantren itu hanya mempelajari satu bidang ilmu, fikih saja. Itu. Disitulah kita melihat konsentrasi kolonialisme Belanda makin kuat. Ya. Pengetahuan yang diajarkan Wali Songo, teknik metalurgi, ngecor meriem, membuat senapan macam-macam, gak berlanjut. Ya. Ini kita masuk ke lingkaran penjajahan itu di situ. Portugis datang sekalipun mampu menaklukkan Malaka, tidak berani nginjakkan kaki ke Jawa. Kenapa? Waktu itu zaman Wali Songo masih hidup. Ya. Dan semua wilayah itu memiliki meriam, memiliki senapan, memiliki pasukan yang mampu perang. Tidak berani dekat-dekat sini. Masuk Sumatera tidak berani. Terkepung itu di Malaka itu. Sampai Belanda datang, diambil alih, kalah Portugis. Ya. Prosesnya begitu. Nah, setelah ilmu pengetahuan yang dikembangkan Wali Songo tidak berkembang, hanya sekedar ilmu fikih, itu konsentrasi kolonialisme meningkat sudah. Belanda itu semau-maunya menjajah kita. Gitu. Itu fakta. Ya. Kenapa? Ilmu yang ditinggalkan Wali Songo ditinggal. Dan saya berharap ini nanti akan menjadi renaissance bagi umat Islam di sini. Jangan kalah dengan Eropa gitu loh. Kita kalah itu karena doktrin yang masuk di otak kita itu hasil doktrin Eropa kulit putih, bahwa kita itu rendah, lemah, ya. Tidak punya pengetahuan dan itu. Oh enggak, pengetahuan kita tinggi. Karena itu lewat ilmu pengetahuan yang diajarkan Wali Songo, kita bangkitkan lagi, renaissance, lahir kembali ilmu itu. Kita kembangkan lebih luas. Ya. Kita ambil aja contoh primbon. Oleh kalangan modernis, becek primbon itu. Apa itu? Tahayul itu. Nggak ada dalam Islam itu. Musyrik gitu. Dia tidak tahu di primbon itu ada ilmu namanya kanuragan. Ilmu fisionomi tentang bentuk fisik manusia. Orang kalau alisnya seperti ini cenderung kriminal. Orang bentuk hidungnya seperti ini pasti dia Katurangan namanya ilmu katurangan. Dianggap musyrik. Ya. Takhayul. Itu ilmu perdukunan dan seterusnya. Ternyata kalau orang Eropa yang ngomong namanya Lambroso, mempelajari ini dia. Ya. Psikologi kriminalitas. Wah, kenapa? Ya karena orang Eropa sih ngomong. Itu ilmu pengetahuan. Itu kan konyol pikiran itu. Lambroso baru muncul tahun 1920. Ini 1400 sih.
Lebih dulu. Gitu. Mentalitas itu yang menjangkiti bangsa kita selama ini sampai gak karu-karuan itu karena mentalitas bangsa terjajah, mental inlander, menganggap dirinya itu rendah, menganggap leluhurnya itu rendah, yang tinggi adalah kulit putih penjajah. Itu bangsa kita sampai terpuruk ini karena mentalitas orang-orang kita itu seperti itu. Sudah kita bikin negara dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, sudah sepakat. Yang lulusan sekolah-sekolah itu enggak mau. Apa Pancasila, bikinan Soekarno, lokal itu. Pakai teori ini. Akhirnya perang nggak pernah selesai. Karena menganggap konsep Eropa, Amerika itu lebih bagus. Konsep bikinan sendiri rendah. Mentalitas itu. Ya. Nah karena itu gerakan ini saya anggap ini kebangkitan. Ini justru kebanggaan kita nanti. Menuju menyongsong Renaissance. Abad kelahiran kembali pengetahuan yang sudah diajarkan Wali Songo. Dan itu pihak luar tidak ridho itu. Ya, melihat mau kebangkitan itu. Dan itu dikesankan apa? Wali Songo itu bukan ilmuwan. Wali Songo bukan budayawan, bukan filosof, bukan pemikir. Ya. Tapi hanya sekedar tukang berkelahi. Lihat itu film-film di televisi. Kalau sudah cerita tentang Wali Songo, pasti ada adegan tarung. Dan merendahkan Wali Songo itu sebetulnya. Beliau itu ilmuwan. Ya. Itu. Jadi kita harus punya sudut pandang baru. Karena yang beliau wariskan ya memang ilmu pengetahuan. Ya. Zaman Mojopahit tidak ada primbon itu, tidak ada. Baru zaman Wali Songo. Bagaimana Wali Songo mengubah sistem kalender Jawa ya, yang dimulai tahun 78 Masehi ya. Usia kalender itu sekarang 1948, ya lebih tua dari kalender Hijriah. Diambil alih sama Wali Songo. Nama hari dirubah ya. Mulai Radite, Suma, Anggara, Buddha, Respati, Sukra, Sanisara diubah. Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu. Zaman Wali Songo. Mojopahit tidak kenal istilah Senin itu, kata-kata Isnin itu. Ya. Kata-kata Ahad tidak ada, baru Wali Songo. Digunakan orang sampai sekarang itu. Ya. Perubahan-perubahan itu. Kenapa? Luar tidak ingin bangsa Indonesia bangkit, itu tidak mau mereka. Lalu lewat kaki tangannya yang dibayari itu. Bagaimana ini gagal, jangan sampai bangkit. Ya. Contoh sudah banyak. Ketika anak-anak kita tingkat SMK itu mampu membuat mobil sendiri, geger itu. Jepang, Amerika, Jerman. Kalau sampai ini program ini diloloskan, gak laku produk mereka. Harganya lebih murah. Bikin aja, uji emisi gagal. Jangan diteruskan. Selalu begitu, mentalitas. Jadi kaki tangan asing itu luar biasa di sini. Ya. Mereka hidup dari situ kok. Sekolah juga yang membiayai mereka. Dananya juga dari mereka. Tidak ingin ada bangsa Indonesia supaya pinter itu. Tidak mau, mereka tidak mau. Mentalitas mereka sebagai kaki tangan asing itu masih kuat. Sampai sekarang itu. Tapi kita ya taruh saja. Ya. Saya sudah merumuskan misalnya ada arkeologi, kita sudah mengajarkan arkeologi Islam. Paradigma beda, dogma, doktrin, mitosnya beda. Bangun epistemologi sendiri. Ya. Memangnya hanya kulit putih yang bisa membangun epistemologi ilmuwan. Kita juga bisa kok. Ya. Itu. Jadi jangan hanya mencela. Kalau mereka mencela, kita tanya, konsepmu apa tentang pengembangan ilmu? Mereka nggak bisa tahu bicara apa-apa soal ilmu. Filsafat ilmu aja nggak ngerti. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kita anggap aja sini kelompok-kelompok yang akan mengganggu kebangkitan ilmu pengetahuan baru di Nusantara. Dengan pijakan kita, ilmu pengetahuan warisan Wali Songo. Ya. Nah karena itu lewat
pandangan yang kita catat, kita tekankan, kita harus mulai bangkit. Bukan sebagai inlander. Ya. Pikiran kita, bangun pikiran sendiri. Itu sebabnya sempat saya rintis pemikiran aliran yang disebut post hegemoni. Ya. Kenapa? Karena selama ini kita sudah dihegemoni oleh paham-paham, pengetahuan, ya, dalam segala aspek oleh Barat. Kita dibodohkan, disuruh meyakini bahwa apa yang mereka tanamkan itu benar. Ada satu pandangan tahun 1909 bangsa Indonesia yang melek huruf cuma 1%, 99% buta huruf. Saya tolak, nggak benar itu. Ya. Kalau Anda ingin dibenarkan, 1% yang melek huruf itu melek huruf Belanda. Anda jangan mengira kiai-kiai dan santri-santri di pesantren itu buta huruf. Mereka bisa baca. Kenapa? Ya tulisan Arab, tulisan Jawa bisa kok. Kenapa kita dikesankan seolah-olah buta hurufnya 99%? Kan bodoh kita gitu loh. Enggak. Mereka bisa. Hanya karena apa? Belanda punya aturan. Kalau tidak bisa membaca tulisan Belanda, berarti anggap aja buta huruf. Siapa memangnya Belanda itu? Ya, punya aturan itu. Dan konyolnya kita setuju bahwa masa itu kita memang buta huruf semua. Enggak, para kiai bisa baca tulisan Arab. Ya. Ronggo Warsito bisa baca tulisan Jawa. Ya. Saya kira itu harus kita lurusan semua. Ya. Orang Indonesia itu pinter-pinter loh. Ya. Kita jangan meremehkan. Kita selalu menganggap pribumi itu ya, terbelakang. Kalau bersaing dengan orang lain mesti kalah. Faktanya tidak begitu. Fakta itu menunjukkan setiap kali ada olimpiade matematika yang muncul anak-anak pribumi kita. Mana itu anak-anak kulit putih dari Jerman yang menang? Mana yang dari Amerika? Kenapa anak Indonesia yang muncul? Olimpiade fisika, kenapa anak-anak kita yang muncul? Itu kan kualitas anak kita tuh tidak seperti yang digambarkan itu, bahwa kita tuh inlander, bodoh, males, yang digambarkan Belanda itu begitu. Enggak kualitas orang Indonesia ini. Peradaban kita zaman kuno kita lihat aja. Abad-abad itu kita sudah mampu bikin kapal ukuran besar, ya, membuat candi-candi seperti itu. Kalau tidak peradabannya besar, mana ada? Eropa masa Borobudur dibikin nomaden, masih pindah orang Burgundi, orang Goth, Visigoth, Frankia, masih perang satu sama lain. Belum ada kota, kenapa? Nomaden kok pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kita sudah punya peradaban. Artinya orang kita lebih pintar sebetulnya. Ya. Kenapa harus dianggap bodoh, tidak yakin diri? Ya, itu harus kita bangkitkan. Ya, bahwa kita tidak seperti yang mereka bayangkan. Gitu. Jadi saya yakin kalau orang Indonesia itu sadar bahwa mereka ras yang unggul, nggak bakal mereka ya, merendahkan diri dengan menjadi kaki tangan asing itu.